Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru hebat senusantara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya rekan-rekan semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mulai berbagi kembali menyongsong ujian seleksi P3K di tahap 2 ya. Pada hari ini kita akan berbagi materi soal dan pembahasan pedagogik P3K tentang teori belajar. Jadi semoga nantinya dengan mengulang-ulang materi kita semua sudah paham dan mudah dalam menjawab soal dengan benar. Baik sahabat semuanya, langsung saja. Soal 1. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Cybernetic. B. Kognitif. C. Behavioristik. D. Konstruktivisme. E. Humanistik. Baik sahabat semuanya, ini berkaitan tentang hipotesis ya. Hipotesis sudah seringkali kita mengingatkan dalam pembahasan sebelumnya. Itu tentang hal yang menduga-duga, kemudian kita cari dan kita temukan pola untuk menyusun rumus. Kita buktikan benar tidaknya suatu hipotesis tersebut, maka jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Konstruktivisme. Penjelasannya seperti ini. Kita perhatikan dari narasi di atas di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, atau dengan istilah lain yakni membangun atau mengkonstruk suatu ilmu dari yang tidak tahu atau sedikit pengetahuannya menjadi lebih dalam. Jadi, teori yang tepat dari deskripsi di atas adalah teori konstruktivisme. Oke, rekan-rekan, ke soal nomor 2. Salah satu teori belajar menyatakan bahwa belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Jika hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi semakin sering, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Cybernetic, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Baik sahabat semuanya, jawaban di sini adalah yang C. Mengapa demikian? Jawabannya adalah behavior. Untuk menjawab soal di atas, kata kunci adalah stimulus. Oke, karena ada stimulus dan respon atau balasan. Ya, ada stimulus dan respon. Sehingga teori pembelajaran ini adalah mengenai adanya perubahan tingkah laku atau behavior. Jadi, teori yang dimaksud pada soal di atas adalah behavioristik. Jadi, perubahan tingkah laku itu adalah behavior. Kalau di dalam suatu soal itu selalu ada tentang nantinya ada perubahan tingkah laku peserta didik, berarti jawabannya adalah behaviorisme. Jadi, kita harus pahami benar-benar soalnya. Kalau soalnya ada stimulus, kemudian ada respon, ini sebuah kata kunci, kemudian diimbangi dengan perubahan tingkah laku, maka jawabannya adalah behavioristik. Ke soal nomor 3. Seorang guru kelas 4 SD akan mengajar materi matematika dengan kompetensi dasar jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang ia lakukan adalah sebagai berikut. 1. Ia meminta peserta didiknya membawa kardus bekas. 2. Ia menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. 3. Peserta didik diminta untuk menggambar terkait pola kardus yang dibawanya. 4. Peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun tetap berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Berdasarkan ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan teori apa? A. Konstruktivisme. B. Kognitivisme. C. Humanistik. D. Behaviorisme. E. Cybernetic. Jawaban nomor 3 ini, baik, ini tentang pengetahuan ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, peserta didik diminta membawa kardus. Selanjutnya ada instruksi kepada peserta didik, berarti ini dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, diminta untuk menggambar. Selanjutnya ada pengharapan di sini ya dari kegiatan belajar tersebut, berarti ini berkaitan dengan yang kognitivisme ya rekan-rekan semuanya. Penjelasannya seperti ini.
Kalau dari langkah-langkah di sini yang dilakukan guru pada soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa teori pembelajaran yang dilakukan adalah kognitif karena siswa diarahkan cakupan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan kognitif yang dimiliki. Jadi bukan behavioristik yang menginginkan terjadinya respon dari stimulus melalui penguatan atau pengulangan dan adanya perubahan tingkah laku. Ingat ya rekan-rekan semuanya, ini bukan behavioristik yang menginginkan terjadinya respon dari stimulus melalui penguatan atau pengulangan dan adanya perubahan tingkah laku. Bedakan antara behavioristik dengan kognitivisme. Soal nomor 4. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. B. Anak mengamati lingkungannya secara intensif. C. Pengamatan bersifat egosentris. D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. E. Kemampuan mengoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Baik sahabat semua, dalam soal ini berarti masih berkaitan dengan objek atau tahap operasional ya. Tahap operasional konkret tadi dijelaskan di sini. Jadi jawaban di dalam soal ini adalah yang D ya rekan-rekan. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret. Karena dalam proses pembelajaran ini adanya media. Kemudian media ya, adanya media serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA. Jadi guru menggunakan media pembelajaran seperti kelereng, bola, lidi sebagai media. Anak diminta untuk berpikir agar perkembangan berpikir anak tersebut dapat berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, jawaban yang paling benar karena ini berkaitan dengan hal yang konkret, maka anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret ya. Ada namanya di sini ada kelereng, bola, lidi, batu kecil, ini adalah hal-hal yang bersifat konkret. Penjelasannya seperti ini. Jadi berdasarkan narasi soal di atas, maka penerapan perkembangan berpikir anak ini dengan bantuan objek-objek atau peristiwa nyata, atau dengan kata lain masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan anak, yakni 1. Ini sambil dipahami ya rekan sahabat semuanya, nanti bisa untuk belajar. Tahap sensomotorik 0 sampai 2 tahun. Selama tahap ini, perkembangan mental ditandai dengan perkembangan pesat dengan kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Kemudian yang kedua, tahap praoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini apa yang terjadi? Konsep-konsep yang stabil mulai dibentuk, penalaran mental muncul, egosentrisme mulai kuat dan kemudian melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang medis. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Dalam tahap ini, aktivitas mental difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Kemudian yang keempat, menurut Piaget itu adalah tahap operasional formal umur 11 sampai 15 tahun. Dalam tahap ini, anak mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi. Sesuatu yang abstrak, tidak lagi terikat objek. Mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematis untuk memecahkan masalah dan kemampuan berpikir alternatif. Oke, ini tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ya, rekan-rekan semuanya. Kita ke soal nomor 5. Pada tahap perkembangan peserta didik di mana ia telah memiliki moralitas yang benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional, atau E. Penalaran analitis. Baik, kata kuncinya ini adalah tentang tahapan-tahapan dari
penalaran ya rekan-rekan semuanya. Kita harus pahami jawaban yang benar di sini adalah yang A, penalaran pasca konvensional. Karena di sini pasti ada ciri-cirinya. Berikut penjelasannya rekan-rekan. Perlu diingat mengenai perkembangan moral menurut teori Lawrence Kohlberg yang dibagi menjadi 3 tahap. Oke, menurut Kohlberg ada 3 tahap ya perkembangan moral. Yang pertama, prakonvensional. Anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Kemudian yang kedua ada konvensional. Anak sudah menaati moral didasarkan pada standar-standar internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain atau eksternal, seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Kalau yang ketiga, itu adalah pasca konvensional. Dalam tahap ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Oke, rekan-rekan, ada 3 ternyata. Prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Tergantung nanti penerapannya itu apa. Semoga mudah dipahami ya sahabat semuanya. Kita ke soal nomor 6. Dalam proses pembelajaran, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi di kelompoknya dan tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika ada teman lain yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Moral, B. Kognitif, C. Sosial emosional, D. Spiritual, dan E. Metakognitif. Jawaban nomor 6 ini adalah yang sosial emosional ya sahabat semuanya, karena dia selalu ingin memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi dalam kelompoknya. Dia tidak memberi kesempatan anggota kelompoknya. Kemudian jika ada teman lain yang mencoba untuk memimpin jalannya diskusi, dia malah memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Jadi peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Itu yang paling benar sahabat semuanya. Jadi perkembangan sosial emosional yaitu proses anak menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang di lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal di atas ada kaitannya dengan interaksi orang lain. Ya, rekan-rekan semuanya. Kita ke soal nomor 7. Pak Roni adalah seorang guru di sekolah dan sangat disukai oleh siswanya. Pak Roni sering berbagi cerita, motivasi untuk membangkitkan semangat belajar siswanya. Selain itu, Pak Roni juga sering membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakatnya di kelas, sehingga membuat siswa memiliki kesadaran akan mengaktualisasi dirinya. Pak Roni di sini telah menerapkan teori belajar apa? Apakah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Teori apa ya yang diterapkan oleh Pak Roni ini? Jawaban yang paling tepat ini adalah yang humanistik, memanusiakan manusia. Baik, rekan-rekan semuanya, penjelasannya lebih kita dalami lagi. Dari soal tersebut diketahui bahwa Pak Roni membebaskan siswanya untuk melakukan eksplorasi minat dan bakatnya di kelas. Hal tersebut sudah jelas bahwa teori belajar ini membebaskan anak untuk bereksplorasi sesuai minat dan bakat. Sehingga teori belajar yang sesuai adalah humanistik. Kata kuncinya adalah aktualisasi diri anak dalam soal itu ya. Kemudian kognitivisme itu berupa perkembangan intelektual dari sederhana sampai kompleks. Kalau kognitivisme. Kalau konstruk berarti membangun. Anak yang diarahkan mengembangkan pengetahuan atau konsep secara mandiri. Atau dari pengetahuan seadanya menjadi lebih komprehensif. Kalau cybernetik atau cybernetivisme itu adalah siswa diarahkan untuk mendapatkan dan mengolah informasi yang ada dengan baik sehingga dapat membuat kesimpulan atau generalisir konsep dengan baik. Ya. Selanjutnya ke soal nomor 8. Seorang guru kelas akan mengajar materi matematika dengan kompetensi dasar jaring-jaring bangun ruang atau balok. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Guru menyuruh peserta didik membawa kardus bekas.
2. Guru tersebut menginstruksikan kepada peserta didiknya untuk membuka kardus itu sesuai pola yang ada. Ketiga, setelah itu peserta didik diminta untuk menggambar pola kardus yang dibawanya. Keempat, peserta didik diharapkan bisa mengembangkan pola tersebut menjadi pola yang lain, namun berorientasi pada pola kardus yang dibawa. Dari ilustrasi di atas, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut sesuai dengan teori pembelajaran A. Branner, B. Skinner, C. Ivan Pavlov, D. Jean Piaget, E. Gardner. Jawaban yang paling benar ini kita rumuskan sesuai dengan 1, 2, 3, 4 ya, langkah-langkah pembelajaran yang guru terapkan di dalam kelas ya, kita memahaminya. Yang pertama, menyuruh peserta didik membawa kardus, kemudian menginstruksikan kepada peserta didiknya membuat kardus itu sesuai pola. Selanjutnya, siswa diminta untuk menggambar pola kardus. Dan terakhir, peserta didik diharapkan bisa, ada pengharapan lagi di sini. Baik, berarti jawaban di sini ini adalah penerapan dari teori belajar Branner ya, rekan-rekan sahabat semuanya. Dari langkah pembelajaran yang dilakukan pada soal di atas, kita dapat mengetahui bahwa teori pembelajaran yang dilakukan adalah kognitif. Karena siswa diarahkan cakupan pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan kognitif yang dimiliki. Jadi bukan behavior yang menginginkan terjadinya respon dari stimulus melalui penguatan atau pengulangan dan adanya perubahan tingkah laku. Berikut tokoh-tokoh dari teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, Piaget. Kata kuncinya itu adalah memori lebih lama dan membekas pada siswa. Guru memfasilitasi terjadinya ketidakseimbangan kalau prosesnya itu adalah asimilasi, akomodasi, dan ekualibrasi. Kalau Branner, yang kedua, perkembangan intelektual anak supaya membebaskan siswa untuk belajar sendiri dengan cara menemukan penerapan kurikulum spiral dari sederhana sampai kompleks, cocok untuk pembelajaran matematika dari simple sampai kompleks. Prosesnya adalah enaktif, ikonik, dan simbolik. Ini kalau menurut Branner. Kemudian yang ketiga itu menurut Ausubel, pembelajaran bermakna. Kalau Ausubel. Kalau Gestalt yang keempat itu adalah pembelajaran untuk menambah cakrawala pandangan siswa. Ya. Jadi menurut Gestalt itu adalah pembelajaran untuk menambah cakrawala pandangan siswa. Jadi tokoh-tokoh pembelajaran kognitif itu adalah 1. Piaget, Branner, Ausubel, dan Gestalt. Penjelasannya ada di sini ya rekan-rekan. Dipahami nomor 1 sampai 4. Kemudian kita ke soal nomor 9. Seorang guru mengajar tentang indikator peserta didik mampu melakukan gerakan psikomotorik kasar. Guru tersebut memberikan contoh kepada peserta didiknya terkait gerakan psikomotorik kasar tersebut. Ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori A. Branner, B. Gardner, C. Pavlov, D. Skinner, E. Bandura. Jawaban yang paling tepat di sini, ini ada peserta didik ya, dihadapkan pada suatu indikator agar dapat melakukan gerakan psikomotorik kasar. Kemudian guru, kita sebagai guru, memberikan contoh kepada peserta didiknya tentang gerakan tersebut. Jadi ilustrasi yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan teori apa? Jawabannya adalah Bandura. Penjelasannya dari teori belajarnya adalah, dari uraian di atas dapat diketahui bahwa teori pembelajaran dengan kata kunci meniru atau memberikan contoh, sehingga yang tepat adalah teori belajar sosial oleh Bandura. Gardner, Pavlov, Skinner adalah tokoh dengan teori behavioristik atau perubahan tingkah laku karena adanya stimulus, penguatan, atau pengulangan, dan respon. Atau bisa juga penghargaan ataupun hukuman. Sedangkan Branner adalah penggagas teori kognitif, yakni pembelajaran untuk mengembangkan intelektual anak dari hal sederhana sampai kompleks. Itu kalau menurut para ahli dari Bandura, Gardner, Pavlov, Skinner, dan Branner ya rekan-rekan semuanya. Sambil dipahami nanti diulang-ulang nggak apa-apa agar sampai paham. Ke soal 10. Gendis adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Menurut Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan logika matematik, B. Kecerdasan spasial, C. Kecerdasan gerak tubuh, D. Kecerdasan linguistik, E. Kecerdasan literasi. Jawaban yang paling tepat untuk mengisi nomor soal ini, untuk menjawab nomor soal di sini 10 di sini adalah yang
kecerdasan linguistik. Ada pada pembahasan sebelumnya juga. Dari ilustrasi di atas adalah sesuai dengan teori pembelajaran humanistik ya rekan-rekan, karena siswa dibebaskan untuk bereksplorasi sesuai dengan minat dan bakat, tidak hanya kognitif. Berikut kecerdasan multidisiplin yang ada. 1. Kalau linguistik itu berupa kemampuan menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau logika matematik itu berhitung, berpikir logis, serta pemecahan masalah. Kalau kinestetik itu berarti aktivitas fisik atau penguasaan gerakan-gerakan. Kalau kecerdasan spasial ini menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual, serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Kalau musikal, ini berarti berkaitan dengan kepekaan terhadap nada, irama, ataupun ritme musik. Kalau kecerdasan eksistensial itu keingintahuan tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realita hidup. Kemudian yang naturalis itu adalah mengenali alam sekitar dan peduli terhadap sesama makhluk hidup. Kalau kecerdasan interpersonal itu berarti mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Kalau kecerdasan intrapersonal berarti memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih, dan berusaha. Jadi sahabat semuanya, mengenai 9 kecerdasan di sini nanti bisa dipahami, diulang kembali agar melekat di dalam pikiran kita dan kita bisa membedakannya ketika nanti kita bertemu dengan soal-soal seperti ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan. Terus gali pemahaman, semoga bermanfaat. Lulus P3K tahun 2021. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.